Halo semuanya, selamat bertemu kembali di channel Ahmi bersama dengan Ali Nusalawa, menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan membahas tentang dinamika kelahiran Pancasila dari sidang BPUPKI hingga finalisasi dasar negara kita Indonesia. Hari ini kita bakal bahas tentang kelahiran Pancasila. Tapi tenang, ini bukan pelajaran sejarah yang bikin kamu ngantuk seperti baca koran lama-lama sambil hujan-hujanan. Kita akan kulik sisi dramanya, intriknya, sampai pantunnya juga ada. Jadi sebelum kita menyelam ke dalam sejarah bangsa, yuk kita panaskan suasana dulu dengan tepuk semangat. 3, 2, 1 ya, tepuk semangat. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, setelah kita speaking, mari kita mulai saja pertemuan kita hari ini dengan tema dinamika kelahiran Pancasila dari sidang pertama BPUPKI sampai finalisasi dasar negara kita. Oh ya, bayangkan kamu di tahun 1945 kamu duduk di ruang sidang BPUPK. Nah, kalau kamu yang jadi Soekarno, kamu mau ngasih nama apa buat dasar negara kita? Soekarno yang memberikan nama Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar, seperti 5 dasar ya. Yo, kalau kamu ngasih nama apa buat dasar negara kita ini? Komennya. A. Pancasila tetap, B. 5 sakti, C. Nusantara hebat, D. Negara kuat hati. Jangan bilang negara plus 62 ya, nanti sejarah nangis di pojokan. Dan sebelumnya mari kita berpantun dulu. Naik sepeda ke pasar minggu, cakep. Beli batik warna merah muda, cakep. Kalau kamu cinta bangsamu, yuk pahami sejarah Pancasila dengan gembira. Oke teman-teman, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara kita tercinta. Tapi Pancasila nggak turun dari langit lah, apalagi lewat tukang paket ekspres. Pancasila lahir dari pergolakan dan ide serta debat panas para pendiri bangsa. Mari kita masuk ke drum rollnya ya, dinamika kelahiran Pancasila. Dinamika sidang BPUPK pertama ini singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk Jepang tahun 1945. Mereka mengakui membantu kita untuk merdeka. Padahal ya politik juga sih. Nah, ada 3 tokoh besar yang menyampaikan usulan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin. Yang kedua, Profesor Dr. Supomo. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Teman-teman, sidang ini kayak debat capres ya, tapi versi 1945. Bedanya nggak ada yang bawa-bawa hasil survei. Nah, mari kita lihat pendapat 3 tokoh dan 3 gagasan yang mereka sampaikan. Yang pertama, Muhammad Yamin. Itu pidatonya tanggal 29 Mei 1945. Ia menyampaikan 5 asas. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yakni Profesor Dr. Supomo. Itu pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945. Dia menekankan konsep negara integralistik, menekankan pada kesatuan dan tidak memisahkan kekuasaan.
Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, istilah Pancasila pertama kali disebutkan oleh beliau. Ya, versi awal itu ya ada 5 sila yang dia tawarkan. Pertama, kebangsaan. Kedua, internasionalisme. Ketiga, mufakat. Keempat, kesejahteraan. Dan kelima, ketuhanan. Ya, Pak Karno bilang kalau mau dijadikan trisila, oke, bisa dong. Sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan. Atau kalau mau dipersingkat lagi, disederhanakan, boleh Ekasila, yakni gotong royong. Luar biasa ya. Dulu aja mikirnya sampai versi hemat segala, kayak pakai kuota aja ya. Oke teman-teman, bagaimana perumusan dan dinamika Pancasila ini? Masuk kita pada bagian berikut adalah perumusan dan dinamika Panitia 9. Panitia 9 dibentuk setelah sidang pertama BPUPK. Apa tugas mereka ini? Menyatukan gagasan tokoh-tokoh bangsa. Hasilnya yakni Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Ada 7 kata kontroversial yang diperdebatkan, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kata kuncinya adalah syariat ya. Tapi demi persatuan ya, 7 kata tersebut dihapuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kita merdeka. Buktinya dari awal kita sudah belajar kompromi, bukan ngotot-ngototan. Karena bangsa ini lahir dari dialog, bukan debat kusir, teman-teman. Nah, bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya? Pada tanggal 18 Agustus 1945, pertama PPKI bersidang menyetujui Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua, urutan sila diubah, ketuhanan jadi sila pertama. Pancasila resmi bukan cuma ide lagi, tapi jadi fondasi negeri kita ini sampai saat ini. Kayak fondasi rumah, tanpa itu roboh. Tapi kalau fondasinya gotong royong, wah, bisa bertahan gempa sosial. Nah teman-teman, apa sih pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Ada 4 pokok pikiran utama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. 1. Negara melindungi segenap bangsa. 2. Negara berlandaskan keadilan sosial. Ketiga, negara berdaulat rakyat, demokrasi. Keempat, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ini diibaratkan nasi goreng, Pancasila itu nasinya, pokok pikiran itu bumbunya. Tanpa itu hambar bung ya. Oke teman-teman yang terkasih, anak muda zaman sekarang suka bilang kita butuh role model. Nah, pendiri bangsa kita adalah role model sejati. Mereka beda pendapat, beda latar belakang, tapi satu tekad: Indonesia merdeka dan bersatu. Tugas kita sekarang adalah menjaga semangat itu, bukan cuma hafal isi Pancasila, tapi juga menghidupkannya di dunia nyata. Mulai dari hal kecil, jujur, toleran, dan tidak nyebarin hoax. Oke teman-teman, para siswaku kelas 10, kalau kamu suka video ini jangan lupa like biar semangat Pancasila makin hidup, share biar teman juga tahu sejarahnya, subscribe biar tetap minggu depan, setiap minggu subscribe biar tiap minggu dapat asupan kebangsaan. Belajar sejarah itu penting supaya kita nggak salah langkah ke depan.
Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Pancasila.